Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Dr. Puji Setia Sunarka, SPD, SE, MSI, yang saat ini mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama pada tahun 2026. Saya merupakan dosen Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya pada mata kuliah teori akuntansi. Mata kuliah teori akuntansi di sini merupakan mata kuliah yang membahas mengenai pembentukan prinsip-prinsip dan penetapan kebijakan akuntansi, rangka konseptual, laporan posisi keuangan, pengukuran aktiva, aset tetap tak berwujud, pencatatan kewajiban, kepemilikan modal, konsep modal, laba, revenue, gain, loss, pengungkapan dan pelaporan atas dampak perubahan harga. Di mana pada pertemuan untuk mata kuliah teori akuntansi sebanyak 14 kali pertemuan, dan capaian pembelajaran pada mata kuliah teori akuntansi, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pendekatan teoritis terhadap berbagai masalah akuntansi yang memungkinkan untuk memecahkan masalah baru di kemudian hari, seiring perkembangan bisnis yang terjadi serta dapat mengembangkan alternatif baru dalam bidang akuntansi. Mahasiswa di sini mampu menyampaikan, mengkomunikasikan gagasan dan dapat menerapkannya dalam berbagai praktek akuntansi. Sampai dengan mahasiswa mampu melakukan analisis atau suatu kasus yang diperoleh dan memahami konsep dengan baik. Pada proses pembelajaran, kita menerapkan yang namanya diskusi, tanya jawab, dan analisis studi kasus. Berikut yang bisa saya sampaikan, mari kita lihat proses pembelajaran yang saya sampaikan di kelas. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Nah, alhamdulillah luar biasa. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ada yang masuk nggak? Masuk semua ya? Oke, alhamdulillah. Ya, jaga kondisi, jaga kesehatan. Oke, terima kasih ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang teori akuntansi. Ya, pertemuan kemarin sudah membahas masalah teori akuntansi berkaitan tentang sejarah, berkaitan tentang kegunaan, ya, berkaitan tentang bagaimana sih akuntansi perannya. Hari ini ya, siang ini kita membahas masalah tentang konsep teori akuntansi. Ya, pada hari ini kita membahas tentang konsep teori akuntansi. Sedikit saya akan membahas, saya akan mengulas kemarin yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Akuntansi selama ini memang dianggap sebagai bahasa bisnis dan alat untuk menyampaikan informasi keuangan. Ya, jadi akuntansi tidak hanya sebatas angka, sebatas nota, ya, kwitansi yang menjadi bukti laporan dijadikan satu, ya, dibuat laporan laba rugi, laporan keuangan dan lain sebagainya sebagai bahan informasi bagi perusahaan, tapi akuntansi itu juga mempunyai makna yang lebih luas kegunaannya bagi dunia bisnis. Nih, jadi sini pun dikatakan bahwa informasi tersebut disusun menjadi laporan keuangan atau laporan akuntansi. Laporan keuangan di suatu perusahaan umumnya terdiri atas 4 jenis: neraca, laba rugi, perubahan modal, dan laporan arus kas. Kembali lagi ke sini. Kita di sini akan melihat, ya, melihat konsep teori akuntansi secara luas. Ya, konsep akuntansi secara luas. Nah, di sini dijelaskan, ya, di sini dijelaskan bahwa taksonomi di dalam bidang akuntansi, ya, taksonomi akuntansi, itu terdiri dari seni, ya, sains maupun teknologi. Apakah di sini seni dikatakan, oh Pak, seni Jaipong? Nggak, beda kan, seperti itu. Kita di sini seninya melihat
kenapa sih akuntansi itu ya dilihat sebagai sebuah seni? Kalau bicara sains pun juga seperti itu. Kenapa sih akuntansi dilihat sebagai sebuah sains? Begitu juga kenapa akuntansi dilihat sebagai sebuah teknologi. Ya, saya di sini akan membuka ruang diskusi ya buat teman-teman. Ya, kita diskusi, ya. Kita diskusi. Dari diskusi itu kita akan melihat akuntansi secara seni, akuntansi secara sains, dan akuntansi secara teknologi, ya, sesuai dengan teori yang ada itu bagaimana. Sesuai dalam teori ekonomi, teori akuntansi, ya, itu seperti apa. Monggo, dari seni mungkin dari teman-teman ada yang pengen berpendapat nih, ya. Akuntansi, taksonomi akuntansi dilihat dari seni. Silakan. Oh ya, silakan Mas. Mas siapa Mas? Mas Irfan. Mas Irfan, ya. Akuntansi bisa dikatakan seni, yaitu dalam praktiknya itu membutuhkan keterampilan, intuisi, pengalaman, profesionalisme, dan pertimbangan itu bisa dikatakan profesional judgment. Oh, profesi, oke. Jadi butuh pengalaman ya, butuh pengalaman, butuh pertimbangan, ya. Nih, jadi ditekankan tadi, butuh pengalaman, butuh pertimbangan, itu seni. Seni itu kan sesuatu hal yang berbeda, ya, sesuatu hal yang berbeda. Jadi seni itu ada sesuatu hal yang memang menonjol berbeda dengan yang lain. Nah, di sini kita lihat coba, ya. Seni itu sendiri, ya, seni itu sendiri merupakan keterampilan mengerjakan sesuatu atau menerapkan konsep atau pengetahuan yang memerlukan perasaan. Nah, perasaan. Akuntansi tadi mendeskripsikan, kayak menentukan sesuatu kan butuh perasaan. Tidak hanya, oh ini ada transaksi nih. Transaksi ini kan ada posnya yang harus dimasukkan. Lewat mana? Lewat ini. Ya, di sini pun dikatakan harus ada apa? Pengalaman, bakat, dan pertimbangan. Pengalaman, bakat, pertimbangan. Pengalamannya bagaimana? Pengalamannya adalah pengalaman kaitannya dengan mempelajari yang namanya akuntansi. Belajar atau mempraktekkan yang namanya laporan keuangan. Belajar atau mempraktekkan dari transaksi, ya, masuk di dalam akun. Kalian di transaksi itu kan hanya selembar kertas yang ditulisi kan, membeli barang sekian. Nah, barang ini kan kita deskripsikan nih, ya, kita analisis masuknya ke akun apa. Nah ini, ya kan, butuh apa? Butuh pengetahuan, ya, dari mana ini pengalaman, bakat, dan pertimbangan. Karena kok bisa ada dikatakan juga pertimbangan, ya, karena di dalam pertimbangan akun itu kadang terjadi transaksi, ya, transaksi itu terjadi kemiripan, nanti masuknya ke aset tetap atau aset tidak tetap atau yang lain, ya. Ini seni, ini pengertian seni sendiri. Sedangkan aplikasinya di dalam akuntansi, ya, aplikasinya di dalam akuntansi tadi dikatakan bahwa, nah ini, bidang pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan kerajinan yang menuntut praktek untuk menguasainya. Harus menguasai, ya. Karena tadi akuntansi itu dikatakan merupakan sebuah informasi bisnis, ya, informasi bisnis yang dibutuhkan oleh siapa? Dibutuhkan oleh siapa informasi bisnis itu? Organisasi atau perusahaan, kan seperti itu, ya. Dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, informasi bisnis. Makanya di sini menuntut praktek untuk menguasai. Akuntansi menuntut pertimbangan dalam penerapannya. Tadi penjelasan seni secara luas, sekarang diaplikasikan seni itu di dalam akuntansi, ya. Dan selanjutnya pertimbangan harus dituntut oleh pengalaman dan pengetahuan. Jadi orang sembarang wong, tidak sembarang orang, ya, tidak sembarang orang itu bisa menyusun yang namanya laporan keuangan, ya. Beda, ya, laporan keuangan dengan catatan pembukuan transaksi di kasir, itu beda, ya.
Kalau di kasir kan hanya DT mlebu berapa, uang masuk berapa, uang keluar berapa, kan seperti itu. Ya, tapi di akuntansi itu lebih kompleks dia. Ya, dari transaksi itu menjadi sebuah akun, menjadi sebuah laporan pembukuan. Nanti muncul tadi neraca, laporan laba rugi, dan lain sebagainya. Setelah itu kita akan melihat, tadi sudah sains. Monggo, sains yang pengen berpendapat. Sains, akuntansi, taksonomi akuntansi dilihat dari sains. Silakan sains. Ada yang mau? Oh ya, Mbak, siapa namanya? Mbak Umi. Ya, Mbak Umi akan memberikan pendapat ya kaitannya dengan akuntansi itu dilihat sebagai sains. Gimana Mbak Umi? Karena teori akuntansi itu menjelaskan dan memprediksi fenomena akuntansi menggunakan konsep, definisi, proposisi, serta metode ilmiah untuk menguji kebenaran suatu pernyataan tanpa langsung menghasilkan kebijakan akuntansi tertentu. Merupakan ini ya, fenomena ya, prediksi fenomena ya. Fenomena, prediksi fenomena di dalam akuntansi. Ya, tadi disampaikan seperti itu. Kita lihat terlebih dahulu. Sains itu sendiri, ya, sains itu sendiri dia menjelaskan tentang apa? Nanti kita kombinasikan atau kita simpulkan di dalam sains ini berkaitan tentang teori akuntansi di taksonominya. Sains dikatakan pengetahuan untuk menjelaskan dan meramalkan gejala alam dan sosial seperti apa adanya dengan metode ilmiah, menguji dan menetapkan kebenaran penjelasan atau pernyataan tentang suatu masalah, bebas dinilai. Yang terakhir karakteristik ya, sampai dengan keuniversalan. Kita melihatnya di mana? Melihatnya menjelaskan dan meramalkan gejala. Gejala alamnya gejala apa? Ya gejala dalam proses akuntansi itu berjalan. Dilihat kita melihat ke sainsnya ya, di akuntansinya. Nah ini, akuntansi sebagai bidang pengetahuan yang menjelaskan fenomena akuntansi secara objektif. Tahu perbedaan objektif dan subjektif? Perbedaan objektif dan subjektif? Objektif berarti dia tidak memihak. Nah, subjektif berarti memihak. Di sini dikatakan fenomena akuntansi secara objektif, ya kan? Secara objektif, apa adanya dan bebas menilai. Ya, dicatat apa adanya yang ada di dalam sebuah transaksi, kan seperti itu. Kasus saat ini terjadi ya, korupsi di mana-mana, ya kan? Korupsi di mana-mana, ya. Kita nanti kalian teman-teman besok peluang dari lulusan sarjana akuntansi diantaranya adalah menjadi seorang auditor baik internal maupun eksternal. Ya, kata objektif ini apa adanya dan bebas nilai selalu tanamkan dalam diri kalian. Ya, jadi tidak menilai tidak menerima yang namanya pesanan, kan seperti itu. Ya, makanya kita perlu belajar nih akuntansi. Ya, perlu belajar nih di teori akuntansi, tidak hanya praktek aplikasinya, ya, tapi belajar juga yang namanya teorinya. Ya, di sini dikatakan juga bahwa penjelasan dinyatakan dalam bentuk aksioma, proporsi, prinsip umum, atau hipotesis yang tidak langsung berkaitan dengan kebijakan, pertimbangan dan penyimpulan dituntun oleh kaidah ilmiah. Ini akuntansi dilihat ya sebagai sains. Ya, dilihat sebagai sains. Ya. Akuntansi. Kalian sudah belajar banyak. Ya, sudah belajar akuntansi mulai dari dasar. Sudah belajar akuntansi lanjut, akuntansi keuangan 1, 2. Sudah belajar akuntansi biaya. Sudah belajar akuntansi manajemen. Ya. Jadi informasi bisnis akuntansi itu sendiri, ya. Informasi bisnis akuntansi itu sendiri yang dibutuhkan oleh perusahaan
atau organisasi, ya, atau organisasi ini akan terjawab, ya, karena tadi belajarnya banyak hal, berbagai macam tentang akuntansi, dan akuntansi ini, ya, yang sudah kalian pelajari dibatasi oleh apa? Jadi mereka dirangkul oleh yang namanya teori. Ini merupakan dasar pegangan, ya, di dalam kalian menjalankan sebuah praktek-praktek, ya, di ilmu akuntansi. Ini sampai sini ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya, ada yang didiskusikan, silakan. Pak, saya mau Ya, bertanya. silakan, Mbak Ani ya. Ya, silakan Mbak Ani. Saya mau bertanya ya Pak, mengapa seorang akuntan tidak cukup hanya memahami standar akuntansi, tetapi juga harus memahami teori akuntansi? Ya, tadi tidak hanya memahami tentang standar akuntansi, tapi juga memahami tentang teori akuntansi. Ya, teori akuntansi tadi saya katakan dia bersifat pengetahuan, ya, yang melandasi akuntansi itu berjalan. Ya, yang melandasi akuntansi itu berjalan. Jadi ada rambu-rambunya, ya kan? Ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya, ya, sampai dengan apa penjelasan-penjelasan yang lebih mendetail itu dimuncul di teori ini. Kita ada rambu-rambu. Buat akuntansi, ya, tadi membuat praktek akuntansi manajemen. Kalau enggak akuntansi biaya, ya. Ya, membuat akuntansi biaya, praktek akuntansi biaya, mengaplikasikan, ya, pelaporan di dalam akuntansi biaya. Tadi kalau melihat taksonomi, ya, melihat taksonomi, ada seni, ada sains, kita belum bicara teknologi, ya. Ada seni, ada sains. Bicara di seni, objektif, terambu-rambu. Orang akuntansi, ya, kalian berprofesi sebagai akuntansi, kalian harus apa? Harus objektif, ya kan? Harus apa lagi nih? Harus apa adanya, bebas nilai, kan seperti Mbak Ani, ya, bebas nilai. Dilihat dari sains, dari seni tadi, ya, harus punya pengalaman, ya kan? Harus punya pengalaman. Oke, ada lagi Mbak Ani mungkin yang mau disampaikan kaitannya yang sudah saya jelaskan? Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain kaitannya dengan tanggapan dari apa diskusi dari Mbak Ani tadi? Ya, kenapa tadi apa Mbak? Kenapa teori itu juga perlu dipelajari di dalam menjadi seorang akuntan? Ya, menjadi seorang akuntan. Nanti kalian kan saya doakan jadi CEO semua, ya. Ya, kan seperti itu. CEO yang tahu betul, ya kan, tahu betul tentang akuntansi, ya, berarti staf kalian di bidang akuntansi ketar-ketir nanti, wah, bos saya itu, ya, bos saya itu tahu nih tentang laporan keuangan, saya nggak berani ngapa-ngapain ini, auditnya bukan orang lain, tapi bosnya sendiri langsung, kan seperti itu, ya. Ya, ada tanggapan lagi mungkin? Kalau udah ada saya lanjutkan, ya. Nah, ketiga, kita melihat taksonomi akuntansi ini secara teknologi, ya, secara teknologi. Teman-teman, ya, ruang diskusi, monggo. Secara teknologi bagaimana, ya? Silakan. Teori akuntansi juga bisa dipandang sebagai teknologi itu karena teori akuntansi menjadi dasar penalaran logis dalam merancang sistem pelaporan keuangan serta memberikan justifikasi terhadap praktik akuntansi yang diterapkan. Hasil proses tersebut yang nantinya itu akan dituangkan dalam bentuk kerangka konseptual. Kerangka konseptual, merancang, ya, merancang. Apalagi saat ini, ya, saat ini teknologi mau tidak mau, suka tidak suka, kita berhadapan, ya. Tapi akuntansi dari dulu sudah dikasih catatan. Teori ini kan muncul sudah lama sebelum apa teknologi ini berkembang pesat seperti saat ini, ya, berkembang pesat seperti saat ini. Ini akuntansi, teknologi. Kita lihat di sini di dalam penjelasannya, ya, dalam teori
Teknologi itu sendiri dikatakan seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Teknologi meliputi teknologi lunak, penggunaan pengetahuan ilmiah dalam suatu masyarakat pada suatu saat untuk memecahkan masalah nyata. Sampai hanya ada not tersendiri, catatan, perekayasaan melekat pada proses pemikiran untuk menentukan cara terbaik. Teknologi yang mau tidak mau, suka tidak suka, tapi sudah dibentengi atau sudah dijelaskan oleh teori akuntansi. Makanya tadi kenapa akuntan perlu belajar atau memahami tentang teori. Ya, jadi tidak hanya praktek tapi teori. Teori pun di dalam pengetahuan terdahulu, dalam buku-buku yang ada, sumber-sumber yang kita gunakan untuk mempelajari teori akuntansi, ya, dia sudah mengatakan ya bahwa taksonomi akuntansi itu diantaranya ada yang namanya teknologi. Kita lihat teknologinya bagaimana di akuntansi. Ya, di sini dijelaskan akuntansi sebagai teknologi. Penggunaan pengetahuan ilmiah dalam suatu wilayah negara untuk menyediakan informasi keuangan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan ekonomik. Perekayasaan pelaporan keuangan dalam suatu masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan negara tadi. Ya. Nih, ada e-wallet, ada kris, sampai sekarang belanja lewat online, mereka sudah juga menyediakan bank sendiri dengan potongan yang menarik. Nah, itu perlu kita pelajari. Ya, kalian nanti di semester akhir ya, silakan, ini keterbaruan itu juga diangkat, bisa diangkat sebagai salah satu variabel ya dalam melakukan riset tambahan. Jadi riset nanti kaitannya dengan teknologi ya. Bisa kalian nih ya nanti kaitannya dengan taksonomi ini dilihat ya, variabel ini menjadi sebuah variabel-variabel di dalam sebuah penelitian akuntansi. Ya, dalam sebuah penelitian akuntansi. Nih, dari sini saya akan melanjutkan bahwa akuntansi dan teori akuntansi, sains atau teknologi. Ya, akuntansi dan teori akuntansi. Tadi bicara masalah taksonomi kan? Ya, bicara masalah taksonomi itu sendiri. Akuntansi itu juga merupakan sains, akuntansi dan juga merupakan teknologi. Malah ada tambahan akuntansi itu merupakan sebuah seni. Seni pencatatan. Ya, seni pencatatan. Nah, dari situ pengertian akuntansi itu sendiri. Penelitian akuntansi sendiri itu dalam ilmu sosial mempelajari gejala sosial manusia. Di dalam ya teknologi itu perekayasaan suatu sistem pelaporan. Pengertian teori akuntansi, metode ilmiah, pertimbangan nilai. Dia saling berkolaborasi. Jadi ketiga ini kolaborasi. Kalau dikatakan dua itu sains dan teknologi, dia berkolaborasi. Ya, semua berkolaborasi. Yang namanya berkolaborasi berarti kan saling keterkaitan, saling berhubungan. Untuk apa? Ya, untuk ketercapaian sebuah tujuan akuntansi itu sendiri. Ya, sebuah tujuan akuntansi itu sendiri. Nah, dari situ kita akan melihat teori akuntansi sebagai sains. Ya, seperangkat konsep, definisi, proporsi, ya, yang saling berkaitan secara sistematis yang diajukan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena akuntansi. Fenomena akuntansi yang menjadi perhatian adalah keputusan atau perilaku manusia yang berkepentingan dengan akuntansi. Yang ketiga, menggunakan metode yang diemulasi dari metode ilmiah dalam ilmu alam dengan sasaran menguji kebenaran pernyataan. Dan yang terakhir di sini, tidak menghasilkan prinsip, metode atau teknik akuntansi yang menjadi pilihan kebijakan akuntansi. Ingat, ya, akuntansi itu ilmu yang menarik, ya. Akuntansi itu ilmu menarik. Jadi menariknya akuntansi di situ, seni pencatatan, ya kan, seni pencatatan, sains di dalam mengelola sampai dengan teknologi yang digunakan. Ini akuntansi dan kita belajar teori akuntansi. Sangat dibutuhkan teori akuntansi. Tadi yang disampaikan Mbak Ani, kenapa perlu seorang akuntan itu harus belajar dan tahu yang namanya teori akuntansi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, dari sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ya. Apa yang dimaksud
Teori akuntansi positif. Ada yang mau mencoba menjawab teori akuntansi positif? Teori akuntansi positif. Ya. Di sini ini ada nih teori akuntansi positif. Lah, ya kan? Ya, akuntansi positif. Ada yang mau mencoba menjawab teori akuntansi positif? Sebisanya. Ya. Teori akuntansi positif. Kenapa teori akuntansi harus positif? Ya kan? Positif dan apa, Mbak? Berarti positif dan normatif ya? Ya, positif dan normatif. Positif dan normatif. Siapa yang mau mencoba ya memberikan pendapat kenapa teori akuntansi itu harus bersifat positif? Yo, silakan Mas. Teori positif itu bertujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena akuntansi berdasarkan fakta empiris. Ya, memprediksi fenomena akuntansi berdasarkan fakta empiris, apa adanya. Kan seperti itu. Dia harus positif. Ya tadi, enggak boleh pesenan, kan di situ. Subjektif, enggak. Ya kan? Dia objektif. Fakta empiris yang benar-benar ada di lapangan. Kalau di sini dikatakan, nih, penjelasan penalaran menunjukkan secara ilmiah kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi seperti ini apa adanya sesuai dengan fakta. Ya. Nih, yang kedua normatif, ada positif, ada normatif. Dia teori akuntansi bukan positif dan negatif, tapi normatif. Ya. Normatif di sini penjelasan atau penalaran untuk menjustifikasi kelayakan suatu perlakuan akuntansi. Ya, di mana yang paling sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Ya, tujuan yang ditetapkan. Ingat, proses pencatatan, proses berjalannya bisnis, apalagi akuntansi dikatakan sebagai informasi bisnis. Informasi bisnis, mungkin selama ini teman-teman, wah dengan akuntansi bisa melihat nih kekayaannya dia berapa, laba ruginya tiap tahun berapa. Tidak hanya sebatas itu. Ya, tidak hanya sebatas itu. Tapi ada penjelasan-penjelasan lain ya yang memang kita pelajari di yang namanya teori akuntansi. Ya. Nih. Jadi selama 14 kali kita pertemuan, ya, 14 kali kita pertemuan menyelesaikan teori akuntansi. Ini akan membekali teman-teman nanti lulus ya, itu mampu mengaplikasikan akuntansi itu sesuai dengan kaidahnya. Ya kan? Jadi orang berjalan, sepur berjalan, kereta api berjalan, itu ada relnya. Ya kan? Ada relnya, kan seperti itu. Ya. Terakhir, ada yang mau disampaikan? Ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Berkaitan tentang hari ini yang kita diskusikan, hari ini materi yang saya sampaikan, ya. Ada mungkin yang mau disampaikan terakhir kali? Bukan terakhir kali dalam artian habis itu enggak ya, tapi terakhir untuk pertemuan kita hari ini. Ya, kalau udah ada, mungkin saya akhiri ya. Saya akhiri, semangat selalu. Ya, semangat selalu. Ingat, ya, seorang akuntan, mahasiswa akuntansi, saya yakin lulus pasti sukses. Kan seperti itu ya kan? Oke, terima kasih banyak atas waktu pembelajaran hari ini, diskusi hari ini. Semoga bermanfaat ya dan menjadi tambahan keilmuan di mata kuliah teori akuntansi yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembelajaran pada video digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.